Alladhi yajibu fihi sa'yu wa tarkul bai' wal adzan tsani. Azan yang wajib padanya pergi ke masjid dan meninggalkan jual beli, yaitu azan yang kedua. Yang dimaksudkan adalah azan yang kedua. Alladhi yakunu baina yadayil khatib, yaitu azan yang ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Jadi khatib duduk di atas mimbar, kemudian azan. Khatib dalam mazhab Syafi'i disunatkan memberi salam sebelum dia duduk. Begitu naik sampai di atas, beri salam sunnah. Sementara mazhab yang lain tidak ada salam, tidak disunatkan memberi salam. Jadi ada perbedaan mengenai salam. Khatib di atas mimbar, mazhab Syafi'i sunnah, mazhab Hanafi tidak disunatkan. Li'annahu wal adzanul ladzi kana fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Karena azan yang kedua itu adalah azan yang ada pada zaman Nabi. Jadi ayat turun mewajibkan pergi ke masjid ketika azan. Kalau di zaman Nabi ya jelas azan yang ada di zaman Nabi. Yang dimaksud azan yang kedua setelah zaman Khalifah Utsman. Di zaman Khalifah Abu Bakar ya jelas yang dimaksudkan adalah azan yang ada pada zaman Nabi. Zaman Khalifah Umar ya jelas yang dimaksudkan adalah azan yang ada pada zaman Nabi, yang belum ada tambahan. Jadi ayat turun yang dimaksudkan adalah azan yang ada di zaman Nabi ketika turunnya ayat itu, yaitu azan yang kedua. Kalau zaman Khalifah Utsman dia menjadi azan yang kedua. Azan yang pertama itu ditambah oleh Khalifah Utsman. Jadi yang ada dia menjadi azan yang kedua. Yang ada di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Di zaman Utsman dia menjadi azan yang kedua. Wa huwa alaihi salam ahrasan nas ala ayyuhal mu'minun al-wajib alaihim bi waqti. Walau kana sa'yu wajiban qabla dzalik la bayyanahu lahum. Katanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat teliti dalam melaksanakan kewajiban pada waktunya. Sekiranya yang dimaksudkan azan sebelum itu, maka niscaya akan dijelaskan oleh Nabi. Artinya kalau di zaman Nabi bahwa kewajiban pergi ke masjid itu sebelum azan yang ada pada zaman Nabi, niscaya dijelaskan pada waktu itu. Tapi tidak ada penjelasan dari Nabi bahwa kewajiban pergi ke masjid itu sebelum azan yang ada pada zamannya. Tidak ada penjelasan. Wala ja'ala bainal azan wal khutbati zamanan yattasi'u li hudurin nas. Dan niscaya dia akan menjadikan di antara azan dan khutbah waktu tidak untuk orang-orang datang ke masjid. Jadi kalau memang
bahwa yang dimaksudkan azan pertama niscaya akan ada jarak di antara azan dan khutbah, atau di antara azan dan naiknya khatib ke atas mimbar. Tapi azan yang kedua itu kan khatib sudah duduk di atas mimbar, kemudian azan. Makanya dalam mazhab Syafi'i sebelum khatib mulai berkhutbah masih boleh ngobrol, masih boleh berbicara, walaupun khatib sudah duduk di atas mimbar, tetapi dia belum mulai, masih boleh. Kan dilarang berbicara kan. Wa idza sa'idal khatib 'ala mimbar fala yatakallam ahadukum wa may yatakallam faqad laqa wa man laqa fala jum'ata. Apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, maka janganlah ada di antara kalian yang berbicara. Barang siapa yang berbicara, maka dia laqa, artinya sia-sia. Wa man laqa fala jum'ata, dan barang siapa yang laqa, yang sia-sia, tidak ada pahala Jumat untuknya. Muadzin itu kan dia bicara sebelum khatib mulai berkhutbah, kan dia azan. Azan itu kan termasuk berbicara, apalagi kalau marko memberitahu para jamaah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'idal khatib 'ala mimbar fala yatakallam ahadukum wa yatakallam faqallahu wa anna fala jum'ata lahu siku wasma'u wa kan dia berbicara. Khatib sudah di atas mimbar. Kenapa marmot ini masih berbicara? Nah, kan kata Rasul, apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, maka janganlah ada di antara kamu yang berbicara sementara marmot masih berbicara. Ya kan? Nah, makanya pendapat Imam Syafi'i boleh berbicara selama khatib itu belum mulai, walaupun dia sudah duduk. Dia sudah duduk di atas mimbar tapi belum mulai berkhutbah, masih boleh berbicara. Nah, karena marbot juga berbicara, muadzin juga azan, padahal khatib sudah di atas mimbar. Makanya kata Imam Syafi'i, maksudnya di situ apabila khatib naik ke atas mimbar dan mulai berkhutbah, itu maksudnya kata Imam Syafi'i. Sementara imam-imam yang lain nggak boleh. Jadi imam yang lain marbot pun tidak boleh berbicara sudah. Kalau sudah naik khatib di atas mimbar, sudah duduk, tidak ada yang boleh berbicara, termasuk marbot. Nah, tidak boleh. Yang boleh hanya azan itu saja. Yang boleh hanya azan. Kalau berbicara seperti marbot mengingatkan jamaah, tidak boleh sudah. Kalau dia sudah duduk, itu mazhab selain mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan maksudnya kalau khatib sudah mulai berkhutbah, maka tidak boleh lagi berbicara. Selama dia belum mulai, sudah duduk tapi belum mulai, itu masih boleh berbicara, kata Imam Syafi'i. Jadi kata para ulama yang berpendapat yang dimaksudkan adalah azan yang kedua, sekiranya yang dimaksudkan azan yang pertama, niscaya Nabi jelaskan, atau akan dibuat jarak antara azan dengan khutbah. Tapi ini kan tidak ada jarak. Begitu khatib duduk di atas mimbar, langsung azan.
Yang kedua dalilnya marwiyan Ibnu Umar wal Hasani bi qaulihi ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati qala idza kharaja al-imam wa adzana al-mu'adzin faqad nudiya lis-salat. Kata Abdullah bin Umar, begitu juga Al-Hasan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati," mereka berdua berkata, "Idza kharajal imam wa adzana al-mu'adzin faqad nudiya lis-salat." Apabila keluar imam, artinya naik ke atas mimbar dan muadzin berazan, maka itu panggilan untuk sholat. Berarti azan yang kedua. Di zaman Nabi keluar dari ruangannya, dia langsung naik ke mimbar. Jadi Nabi sholat qobliyah Jumatnya di dalam ruangannya, karena ruangannya itu kan di kubur itu ruangannya dulu bersambung dengan Masjid Nabawi. Jadi Nabi sholat sunat qobliyah Jumat di dalam ruangannya. Kemudian dia keluar langsung naik ke atas mimbar. Begitu dilihat Nabi sudah naik, sudah duduk, barulah Bilal azan. Itu waktu. Jadi itu caranya. Dan Nabi biasanya sholat sunat qobliyah di ruangannya, bukan di masjid. Di ruangan, di dalam ruangannya. Kemudian nanti dia keluar langsung ke depan ke mihrab. Begitu dilihat Nabi keluar dari ruangannya, baru qomat. Jadi itu tanda. Setelah azan, Nabi duduk membaca 50 ayat. Dia duduk baca 50 ayat. Setelah itu barulah dia keluar untuk berjamaah. Artinya jarak antara azan dan qomat sekitar 50 ayat. Jadi Nabi duduk membaca 50 ayat, kemudian barulah dia keluar untuk jadi imam. Setelah marbot melihat Nabi keluar, baru dia qomat. Jadi bukannya Nabi keluar karena qomatnya Bilal, bukan. Jadi Bilal itu qomat setelah melihat Nabi keluar. Bukannya Nabi keluar setelah marbot qomat. Bukan. Jadi yang memberikan tanda aba-aba untuk qomat itu ya imam. Bukannya marbot yang qomat supaya imamnya keluar. Bukan. Jadi imam itu yang keluar dulu barulah dia qomat. Itu di zaman Nabi. Jadi dia ruangannya bersambung dengan Masjid Nabawi. Jadi qobliyah Jumatnya di dalam. Itu kan tidak ada azan. Azan pertama kan tidak ada. Jadi kira-kira sudah masuk waktu zuhur, Nabi pun sholat sunat qobliyah Jumat di dalam ruangannya. Nah, kemudian dia keluar langsung naik ke mimbar, barulah azan. Itu azan yang ada di zaman Nabi. Qalu wa huwa tafsir al-ma'sur wa la ibrata bi ghairihi. Jadi pendapat Ibnu Umar, pendapat Al-Hasan bahwa yang dimaksudkan adalah azan yang kedua, yaitu azan yang ada di zaman Nabi. Wa qalu aidan innal musalliya yundabu lahu ayyaji Abu Bakiran li fawaida jamma kama dalat ala dhalika al-ahadithul kathirah walakin
tahrimul bai'i wasyira' wal hukma bil ismi syai'un wa idrakul amril mandubi syai'un akhar. Di zaman Nabi, para sahabat mereka datang lebih awal ke masjid, walaupun tidak ada azan pertama. Para sahabat ini datang lebih awal di zaman Nabi. Di zaman sahabat, para sahabat ini datang ke masjid lebih awal. Walaupun waktu itu tidak ada azan pertama. Dan seperti zaman kita sekarang, ada azan pertama pun masih lambat-lambat, bahkan hampir komat, baru datang. Itu para sahabat datang lebih awal, walaupun tidak ada azan awal, walaupun tidak ada azan pertama, mereka akan datang lebih awal. Dan mereka meninggalkan pekerjaan mereka, tidak menunggu azan, otomatis lebih awal. Kalau hari Jumat, mungkin mereka pergi ke pekerjaan sekedar untuk melihat. Kalau pergi ke kebun kurma, sekedar melihat kebun kurmanya. Yang pergi ke pasar, sekedar melihat dagangannya, kemudian dia pulang lebih awal. Kan perempuan tak boleh jualan, tak boleh bekerja. Dari zaman itu sampai sekarang yang di pasar itu kan semua laki-laki. Yang jualan laki-laki, yang belanja laki-laki. Kalau dia perempuan kan boleh dia jualan, walaupun sudah ada. Kan dia tidak diwajibkan untuk naik ke masjid. Kalau ibu-ibu masih boleh dia jualan, walaupun ada. Kalau ibu-ibu yang diharamkan ini bapak-bapak, karena kalau bapak-bapak wajib berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Dan sholat Jumat tidak sah di rumah, atau di sawah, atau di kebun, tidak sah. Walaupun dia berjamaah, walaupun dia berkhutbah di tengah sawah, tidak sah. Karena dia harus di masjid jami', di musola pun tidak sah. Apalagi di tengah sawah. Di musola tidak sah sunatan. Dia harus di masjid jami', artinya di masjid yang ditempati sholat berjamaah 5 waktu dan tempat berkumpulnya jamaah di kampung itu. Itu sebabnya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh lebih dari satu masjid di sebuah desa atau atau dusun. Tidak boleh lebih dari satu masjid tempat Jumatan. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mushola boleh banyak-banyak, tapi yang ditempati untuk sholat Jumat hanya satu saja. Tidak boleh 2-3 tempat, kecuali kalau kota itu besar. Kalau dia di desa dusun, dalam mazhab Syafi'i satu saja, masjid jami'. Karena mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mewajibkan jamaah 40 orang. Jadi kalau dia ada 2-3 masjid tempat sholat Jumat, nanti akan berkurang jamaahnya dari 40. Kalau dia berkurang dari 40, maka tidak ada Jumatan, berarti sholat zuhur saja. Makanya tidak boleh 2-3 masjid, kecuali di kota yang besar yang sangat banyak penduduknya. Kalau di desa dusun, satu saja masjidnya. Kalau musola tidak apa-apa, dia banyak tidak apa-apa. Tapi tidak boleh Jumatan di musola dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab selain mazhab Syafi'i boleh, karena
Ada yang berpendapat minimal 12 orang jamaah. Ada yang berpendapat juga boleh walaupun 3 jamaah, imam, khatib, marbot sudah boleh jumatan. Nah itu mazhab pendapat. Bantuan Guru, boleh nyana sedikit nih kita. Tadi kan Pak Guru sudah sampaikan bahwa tidak boleh ada lebih satu masjid di sebuah desa atau di sebuah kampung ya. Tapi kadang-kadang kita temukan di beberapa desa ini ada 2 masjid, padahal desanya tidak besar juga Pak Guru ya. Alasannya ya karena misalnya partai politik, beda partainya, beda politiknya, maka mereka pecah lalu mereka bikin masjid asal gimana? Memang kadang-kadang terjadi ada 2-3 masjid di satu desa dasar dusun. Maka ada yang berpendapat mana yang sah jumatannya. Ada yang mengatakan yang duluan mulai. Makanya mereka berlomba-lomba siapa yang duluan mulai. Itu ada kejadian memang. Itu kejadian biasanya orang yang kecewa. Dia akan membangun masjid selain masjid yang tempatnya kecewa. Ya kan begitu biasanya. Kemungkinan ya karena organisasi, kecewa karena organisasi, mungkin kecewa karena politik. Jadi dia akan bangun masjid tandingan dari masjid yang lama, atau mungkin karena paham-paham baru. Dia bawa yang tidak mau bermadhab. Kalau yang tidak mau bermadhab, artinya tak menerima madhab Syafi'i, kan tidak harus buat dulu, berapa saja boleh. Kalau yang tidak bermadhab, atau yang tidak menerima madhab, atau yang memakai madhab selain madhab Syafi'i, makanya terjadi memang. Jadi yang menjadi masalah, apakah kedua-dua atau ketiga-tiga masjid itu sah jumatannya, ataukah siapa yang duluan mulai kemudian duluan selesai. Makanya katanya di tempat itu dia berlomba-lomba untuk siapa yang duluan mulai, siapa yang duluan selesai. Jadi khutbahnya supaya cepat selesai, jadi dia menang. Dia bilang dialah yang sah jumatannya. Ada terjadi memang. Tapi kalau pada hukumnya mazhab Syafi'i itu masjid hanya satu saja, karena dikhawatirkan nanti jemaahnya akan pecah. Ya jelas otomatis pecah ya. Kalau ada 2-3 masjid tempat jumatan, maka masyarakat di situ akan pecah. Ya jelas. Yang ini mengatakan, ini kan kejadian juga di Mesir. Di Mesir ini kan mazhab Hanafi. Di Kairo itu yang banyak mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini berapa saja boleh jumatan. Makanya di Kairo ini kan kota besar. Kadang-kadang berdampingan masjidnya. Dan masjidnya kecil-kecil. Kan di Arab ini tidak ada nama musola. Semua masjid. Kalau kita bilang, ya Syekh, aina musola, dikasih betul sejadah. Ada musola terlalu. Karena bahasa Arab musola itu sejadah. Iya kan? Itu sejadah. Sejadah tempat sujud. Musola tempat sholat. Kan sejadah tempat sholat. Sejadah tempat sujud. Jadi semua masjid di Mesir itu berhadapan masjid yang kecil. Kadang-kadang di lantai bawah di gedung apartemen, nanti lantai bawahnya itu dibuat masjid kecil-kecil berhadapan. Akhirnya terjadi saling salahkan. Dan yang ini pembesar suaranya menghadap musola ini, masjid ini. Yang masjid ini menghadap pembesar suaranya masjid ini. Berkelahi dia. Ya Syekh, perlahankan. Minta ya Syekh. Uskut katanya.
sedang berkhutbah ini dia berkelahi. Makanya di situ kita mengetahui hikmahnya mazhab Syafi'i. Jadi kalau satu masjid di satu desa itu masyarakat akan bersatu. Tapi kalau 2-3 masjid akan beradu suara, akan berkelahi dia. Itu kejadian di Mesir. Jadi khatib-khatib itu sambil berkhutbah sambil berkelahi. Katanya kecilkan Syekh, Anda kecilkan Syekh, katanya berkelahi dia. Nah, jadi di situ kita lihat, oh ini hikmahnya mazhab Syafi'i. Jadi tidak boleh 2-3 masjid tempat jumatan di satu desa dan dusun. Satu saja, supaya masyarakat tidak pecah, supaya masyarakat bersatu. Itu mazhab Syafi'i. Itu hikmahnya mazhab Syafi'i. Tapi itu mazhab yang lain kan boleh saja berapa saja. Kalau mazhab Syafi'i minimal 40. Kalau tidak cukup 40, artinya 39 makmum satu imam jadi 40. Kalau tidak cukup sholat zuhur. Kalau tidak cukup zuhur terus. Tidak ada jumatan. Nah, contohnya dia dusun kecil kan. Terus mayoritas laki-lakinya pergi ke Malaysia bekerja. Jadi penduduk laki-laki di situ sedikit. Maka tidak ada jumatan zuhur terus. Nah, itu. Dan kadang-kadang dihitung dulu. Kalau dulu saya lihat di dusun, sebuah dusun, dihitung dulu jamaahnya sebelum berkhutbah. Sebelum khatib naik untuk berkhutbah, dihitung dulu. Apakah cukup pas 40 atau kurang? Kalau kurang 40, tidak jadi khutbah. Langsung komat sholat zuhur. Itu mazhab Syafi'i. Jadi di situ hikmahnya bahwa masyarakat akan bersatu di masjid. Jadi tidak ada yang berkelahi. Kadang-kadang kalau 2-3 masjid, apalagi karena politik, karena organisasi, nanti di situ pasti akan saling singgung. Di khutbahnya itu, isi khutbahnya itu, pasti dia akan saling singgung menyinggung. Hanya pecah masyarakat, hancur masyarakat, kan begitu. Isi khutbahnya itu sama dengan pecahnya ahli sunnah wal jamaah dengan syiah. Kalau syiah di khutbahnya itu mencaci maki sahabat, itu isi khutbahnya syiah. Kalau ahli sunnah wal jamaah kan dia tidak mencaci, tidak boleh mencaci maki sahabat. Nah, itu terjadi orang-orang syiah ini. Karena mencaci maki mengkafirkan sahabat itu pahala besar katanya. Mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, mencaci maki Aisyah, Hafsah itu pahala besar. Kata Syiah. Itu kata orang Syiah. Jadi di doa khutbah Jumatnya itu mencaci maki sahabat, termasuk mengkafirkan Siti Aisyah, mengkafirkan Siti Hafsah. Karena ada hubungan dengan sahabat kan. Karena Aisyah ini putrinya Abu Bakar, kan mereka benci dengan Abu Bakar, otomatis benci dengan putrinya kan. Nah, walaupun dia istri Nabi. Hafsah ini kan putrinya Umar, kan mereka benci dengan Umar, otomatis benci dengan putrinya juga, walaupun istri Nabi. Nah, jadi di situ dalam khutbah itu kadang dimanfaatkan untuk saling singgung-menyinggung, untuk saling caci maki. Nah, itu kalau terjadi di sebuah desa dan dusun 2-3 tempat sholat Jumat. Jadi masyarakat tidak akan harmonis. Masyarakat akan ikut saling benci membenci. Itulah keadaannya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan satu saja masjid di sebuah desa dan dusun, kecuali kota besar yang penduduknya sangat banyak, sehingga kadang-kadang kalau satu masjid tidak menampung jamaah yang begitu besar, maka itu dibolehkan 2-3 masjid tempat sholat Jumat di kota yang besar.
Kalau hanya di desa, di dusun atau dasar, itu nggak boleh 2-3 masjid. Kalau musola nggak di tempatnya. Jadi sholat Jumat di musola pun tidak sah, apalagi di rumah, apalagi di tengah sawah, apalagi di tengah kebun. Itu tidak sah. Jadi dia wajib sholat Jumat itu di masjid jami, di masjid yang memang ditempati untuk sholat Jumat. Sama makanya etikaf di musola kan tidak sah. Etikaf itu di masjid jami yang ditempati sholat Jumat, kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dia boleh etikaf di musola. Tapi di musola yang ada di dalam rumahnya. Jadi dia tidak boleh etikaf di masjid umum, masjid besar, atau di musola yang untuk umum. Kalau ibu-ibu dia boleh etikaf di musola yang ada di dalam rumahnya. Disitulah dia duduk baca Quran, baca zikir, wirid. Pak Tuan Guru, Ya, kalau dia ikut suaminya iktikaf di masjid, ikut dia di masjid. tidak boleh, karena akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan ketidaknyamanan kaum laki. Nanti akan terjadi fitnah. Makanya dia di rumah saja. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak tidak sah di musola yang di rumahnya. Nah, harus di masjid jami, i'tikaf. Dan kalau bapak-bapak tidak boleh dia berjamaah di musola yang ada di dalam rumahnya. Kalau bapak-bapak berangkat ke masjid, kalau musola yang di dalam rumah itu untuk ibu-ibu dan anak-anak. Nanti ibunya jadi imam, anak-anaknya jadi makmum, bapaknya berangkat ke masjid. Jangan bapaknya juga berjamaah di situ. Kalau semua bapak berjamaah di musola dalam rumahnya, siapa ngisi masjid? Ya kosong lah masjid. Ya kan? Nah, jadi kalau bapak berangkat ke masjid, ibu-ibu bolehlah sholat di musola yang ada di dalam rumahnya itu sama anak-anaknya. Mungkin anaknya jadi imam, ibunya jadi imam, boleh. Walaupun anak laki-laki belum balik. Mungkin anaknya laki-laki umur 7 tahun, tapi bacaan Fatihahnya bagus, ayatnya bagus, dialah jadi imam. Nanti ibunya, kakak-kakaknya, neneknya yang sudah balik-balik itu jadi makmum besar. Yang penting dia laki-laki. Boleh dia jadi imam walaupun belum balik. Dan makmum semuanya baik, tidak masalah. Seperti sholat sunat tarawih. Kalau di India, di Pakistan itu imamnya kan anak kecil yang hafal Quran. Jadi setiap malam berjuz. Yang imamnya anak kecil belum balik. Sedangkan makmumnya orang tua. Sah, tidak masalah. Nah, yang penting bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, matnya bagus. Nah, itu boleh. Walaupun dia belum balik jadi imam. Nanti makmumnya yang tidak balik. Sah, tidak masalah. Cuma inna sunnatal qabliyah ala fardi annaha baqiyat maqlubah bil jum'ah fa innahu la yumkinuna an nujiba sa'yan qabla waqtihi bi tahsili sunnatin lam tasbut fa yabqa nida'ul ladhi yahrumu indahul bait wa nida'ul thani alladhi yakunu inda su'udil khatib al-minbar wa alladhi kana fi zamanihi alaihi salam. Nah, jadi sholat sunat qabliyah. Sholat sunat qabliyah itu sebelum azan kedua itu. Jadi sebelum azan mereka sudah tahu, para sahabat sudah tahu, Nabi sudah tahu bahwa sudah masuk waktu zuhur. Jadi sholat sunatnya, qabliyah Jumatnya sebelum azan. Sebelum azan yang
khatib sudah duduk di atas mimbar. Saat itulah qobliyah Jumat. Seperti kita sekarang, tapi kita sekarang kan setelah azan pertama baru kita sholat sunat qobliyah kan. Sholat sunat qobliyah Jumat. Tapi kalau di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, itu qobliyah Jumatnya sebelum azan. Karena azan hanya satu saja waktu itu. Kalau dia sholat sunat qobliyah waktu azan, setelah azan kedua, kan waktu akan mulai berkhutbah. Sudah nggak boleh lagi sholat Jumat, sholat sunat. Kecuali dianjurkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid, walaupun khatib sudah mulai. Itu boleh sholat sunat tahiyatul masjid bagi yang masuk waktu sudah berkhutbah, itu dibolehkan, tapi dipercepat, dipersingkat, jangan lama-lama. Karena ada seorang sahabat masuk, Nabi sedang berkhutbah, langsung dia duduk, Nabi suruh bangun. Disuruh bangun untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian dia duduk. Artinya tidak menjadi lama. Kalau ada yang masuk, waktu sedang berkhutbah, kemudian dia sholat sunat tahiyatul masjid, tidak termasuk lahom, karena itu ada perintah dari Nabi. Wa dalam mazhab wa jumhurul ulama wa qawlu inna buqail nabiyya wala al-qulul arja. Jadi katanya azan yang dimaksudkan azan yang kedua ini juga pendapat al-Imam Abu Hanifah. Kemungkinan katanya ini yang kuat, ini mayoritas ulama berpendapat yang dimaksudkan adalah azan yang kedua, karena itu yang ada di zaman Nabi, azan yang kedua. Waktu saat turunnya ayat yang ada ya azan yang kedua, azan pertama belum ada. Azan pertama itu kan di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Jadi bagaimanapun ada dua pendapat, ada yang mengatakan azan pertama, ada yang mengatakan azan kedua, wajib berangkat ke masjid bagi kaum bapak dan wajib meninggalkan pekerjaan. Wallahu a'lam, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum